Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Sugeng. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas analisa gaya-gaya mekanisme pada permesinan. Yang pertama yaitu analisa gaya-gaya pada mekanisme engkol peluncur. Nah, mekanisme engkol peluncur adalah mekanisme yang paling sederhana dan banyak dipakai. Nah, di sini ada mekanisme engkol peluncur di mana pada peluncurnya bekerja gaya P. Data diketahui, jarak O2A dan seterusnya seperti biasa. Nah, di sini diminta berapa torsi yang harus diberikan pada link 2 agar sistem setimbang. Nah, mungkin perlu diberi pemahaman bahwa gaya P ini sebetulnya adalah kalau mekanisme ini digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu, misalkan memotong ubi, maka gaya P itu adalah gaya yang diperlukan untuk memotong ubi. Nah, sehingga waktu di sini diberi torsi, maka akan menghasilkan gaya sebesar gaya P yang diperlukan untuk memotong ubi. Namun gaya P-nya dibalik arahnya seperti itu. Nah, seperti biasanya, maka langkah pertama adalah buat gambar soal. Ya, buat gambar soalnya ini kalian udah bisa, saya kira nggak perlu saya perjelas, nggak perlu dijelaskan lagi. Kemudian kita buat free body diagram gaya. Ya, ini sangat penting pada setiap link harus gaya-gaya yang bekerja apa. Ingat, pada mekanisme setimbang berarti setiap link juga setimbang. Kita mulai dari link 3. Karena di link 3 itu hanya ada dua gaya, ya, dua gaya, maka kedua gaya tidak sejajar, setimbang, gaya syaratnya harus segaris, besarnya sama, berlawanan arah. Sehingga F23 dan F43. Jadi F23 adalah gaya dari link 2 pada link 3. F43 gaya yang diberikan link 4 kepada link 3. Maka di sini arahnya harus segaris, yaitu sejajar AB atau segaris dengan AB. Nah, kemudian reaksi daripada gaya F43 kita tinjau pada link 4. Maka samping di link 4 itu ada gaya P, ada F14 gaya bidang terhadap link pada peluncur, ya, yang arahnya tegak lurus bidang kontak karena gesekan diabaikan. Maka di sini pada titik B sebagai reaksi F43, maka di sini ada F34 yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Kemudian pada link 2 juga terjadi aksi reaksi di titik A, sehingga kalau di sini ada F23 maka F32 diberikan pada link 2, yaitu gaya dari link 3 pada link 2 sebagai reaksi F23 besarnya sama, arahnya berlawanan, sehingga F32 arahnya sejajar AB. Di samping itu pada engsel 2 O2 terdapat F12 yang besarnya dan arahnya belum tahu. Demikian juga pada torsi yang harus diberikan pada link 2 besar dan arahnya belum tahu. Sehingga kesimpulannya pada link 2 terdapat 2 gaya, 1 torsi, 5 anu. Pada link 3 terdapat 2 gaya, 2 anu. Pada link 4 terdapat 3 gaya, 2 anu. Namun persyaratan supaya bisa diselesaikan hanya terdapat 2 anu. Yang ada 2 anu yaitu link 3 dan link 4. Namun karena pada link 3 itu hanya terdapat 2 gaya dan besarnya belum ada yang diketahui, maka pada link 3 ini tidak bisa diselesaikan. Jadi yang bisa diselesaikan adalah gaya-gaya pada link 4, yaitu terdapat 3 gaya, 2 anu. Nah, berarti kita sekarang berikutnya adalah mencari gaya-gaya pada link 4, yaitu mencari F34 dan F14 pada link 4. Maka dari sigma gaya sama dengan 0 sebagai syarat setimbang, maka di sini didapat 2 anu. Nah, karena hanya ada 2 anu, maka kita bisa gambarkan gaya-gayanya, yaitu mulai dari menentukan skalanya berapa sehingga gaya P harus dibuat gambar. Nah, di sini skalanya 1 cm 20 Newton, gaya P-nya adalah 100, juga digambar 5 cm. Gaya P digambar, kemudian kita gambar F34 dari ujung gaya P, ya, sejajar AB,
Kemudian dari titik O di sini digambar F14 tegak lurus bidang sehingga berpotongan, maka didapatlah F4, F34 dan F14. Ya. F34 arahnya ke kanan, F14 arahnya ke kiri. Dari poligon didapatlah F34 dan F14, F34 ke kanan dan F14 ke atas. Sini kita gambarkan. Nah, kemudian reaksi pada link 3, ya, di titik B, maka karena F34 didapat, maka F43 didapat, pesannya sama, arahnya berlawanan, sehingga arahnya harus ke kanan. Nah, dengan didapatnya F43, maka kita bisa mencari F23 dari sigma gaya sama dengan 0, ya, di titik A ini, maka F23 sama dengan minus F43, artinya besarnya sama, tapi arahnya berlawanan, yaitu ke kanan. Selanjutnya pada link 2 kita bisa dapatkan reaksi di titik A dari F23, maka didapatlah F32 yang arahnya berlawanan, besarnya sama, maka arahnya harus ke kiri, berarti sejajar dengan AB, ya. Nah, kemudian pada titik O2 kita bisa mencari F12 dengan menggunakan sigma gaya sama dengan 0, maka F12 sama dengan minus F32. Jadi besarnya sama, arahnya berlawanan, maka kalau digambar arahnya ke kanan. Hingga dari dua gaya ini adalah dua sejajar, dua gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan, sejajar akan menghasilkan momen couple yang berlawanan jarum jam. Nah, maka selanjutnya kita bisa mencari torsi di link 2. Ya, dengan sudah didapatnya F32 dan F12, maka dari sigma momen sama dengan 0, T sama plus F32 kali H sama dengan 0, sehingga T sama dengan min F32 kali H. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, bagaimana dengan H? H diukur dari gambar soal. Ya, dari diukur dapatnya 1,8, tapi ingat H ini, gambar ini dibuat skalanya 1:5, ya, sehingga harga H ini juga terskala. Maka harga H yang sebenarnya harus dikalikan dengan 5. Maka didapatlah H yang sebenarnya 9 cm atau dijadikan meter 0,09 meter. Nah, harga H yang 0,09 inilah yang digunakan untuk mencari harga torsi 2. Jika didapatlah torsinya 9,36 Nm. Kemana arahnya? Arahnya melawan momen couple yang dihasilkan oleh F32 dan F12. Yaitu harus searah jarum jam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat dari Cak Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.